Saya jelas bisa berbicara denganmu dengan normal. Tapi di depan orang lain, tiba-tiba saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata itu bukan karena saya membenci banyak bicara. Memperankan karakter yang menyerahkan negosiasi detail kepada bawahannya. Sepertinya saya memiliki gangguan sosial. Raja, tolong jangan menangis ngomong-ngomong, saya di rumah sakit sepertinya saya juga tidak berbicara dengan baik kepada staf medis. Itu, kesepian sebaiknya saya katakan bahwa saya memang jarang berbicara dengan orang. Raja memang kesepian. Raja hanya berbicara dengan bawahannya yang dipercaya orang lain tidak bisa diajak bicara, itu memang. Tokoh utama sama sekali tidak menyangka, berniat untuk menguasai dunia lain sebagai dewa jahat. Namun, setelah berpindah, dia menemukan bahwa titik kelahirannya ternyata berdekatan dengan dua kekaisaran besar. Begitu negara jahat mereka ditemukan, takutnya dalam waktu 2,5 hari negara ini akan dihancurkan. Ditambah lagi, titik kelahirannya adalah hutan terkutuk yang miskin sumber daya, yang sama sekali tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan negara. Tokoh utama berpikir mungkin itu bukan hal yang buruk, karena pohon teknologi yang dia pilih memang tidak menguasai penelitian fasilitas produksi cerdas. Sebagai warga negara yang menjadi dasar, makhluk buatan itu terlalu bodoh. Kelebihan terbesarnya adalah tingkat reproduksi yang tinggi dan stabilitas kebahagiaan. Untungnya, para elf gelap yang diterima sebagai warga negara bisa menutupi kekurangan. Karena sejak tokoh utama memberikan makanan kepada elf gelap, dia salah paham sebagai raja penghancur. Oleh karena itu, sesepuh memutuskan untuk datang secara pribadi. Namun, tanpa mereka ketahui, percakapan mereka telah didengar oleh pengintai yang dikirim oleh tokoh utama. Mengetahui bahwa makhluk gelap akan datang kepada tokoh utama tidak mengejutkan. Lagi pula, makanan yang diberikan sebelumnya terlalu banyak. Mereka tidak bisa membawanya semua sekaligus. Tokoh utama khawatir tentang kelompok dengan pemikiran budaya yang berbeda. Konflik mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, dia hanya berharap mereka segera pergi dengan makanan. Hanya karena dia memiliki gangguan sosial. Khawatir tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang luar. Karakter terkuat, Atu, dengan sukarela menawarkan diri untuk menjadi juru bicara. Dengan begitu, itu juga bisa menunjukkan kewibawaan tokoh utama. Sesepuh berterima kasih atas anugerah dari tokoh utama. Oleh karena itu, mereka berharap untuk mengetahui nama kehormatan tokoh utama. Acha mendapatkan persetujuan dari tokoh utama dan menyatakan, duduk di depan kalian adalah Raja Akhir Penghancur, Nanuk. Setelah mengatakannya, dia menyuruh mereka segera pergi dengan membawa makanan. Namun, sesepuh secara sukarela menawarkan untuk membalas. Namun, Atu tidak berpikir mereka bisa memberikan persembahan yang memuaskan raja. Melihat sesepuh yang terlihat gugup dan tidak lancar, tokoh utama merasa suasananya sangat buruk. Mengenai negosiasi yang baru saja terjadi,